Bantu support channel ini dengan cara klik subscriber 100% gratis, tidak bayar. Oke guys, terima kasih. Mari membaca. Akhirnya sepasang suami istri ini sudah berbaikan dan saling memaafkan. Keduanya pun sepakat untuk berusaha agar adik Revan segera hadir di tengah-tengah mereka. Amara dan Arif memutuskan untuk tidak berangkat ke kantor beberapa hari. Dan itu tentu saja membuat Bimo harus kelimpungan menghandle semua pekerjaan yang seharusnya dikerjakan Ares. Tak jauh beda, asisten Amara pun mengalami nasib yang sama. Rizka harus menangani semua pekerjaan Amara, namun mereka pun tetap menikmati pekerjaan yang dibebankan para bosnya masing-masing. Karena besarnya, gaji yang diterima pun jauh di atas rata-rata. Berhubungan Tuan Besar dan istrinya serta Revan masih liburan, Ares memanfaatkan keadaan rumah yang sepi dengan sangat baik. Dimanapun dia melihat Amara, maka atas nama usaha, Ares pun memancarkan aksinya. Sedangkan para ART juga diharuskan menyelesaikan semua pekerjaannya sebelum Ares bangun, dan setelah itu mereka kembali ke tempat mereka di belakang rumah utama. Mas, ini masih pagi, subuh tadi kan sudah, masa mau lagi? Keluar Amara mendorong tangan Ares yang bermain di dadanya ketika sedang berada di dapur. Kita harus tetap berikhtiar sayang, jawab Ares beralasan tak menghentikan kegiatannya. Tapi nggak gitu juga mas, aku harus menyiapkan sarapan, lanjut Amara kembali berusaha menghentikan tangan Ares yang sudah mulai kemana-mana. Satu kali sayang, kentang banget. Ares langsung mencium lembut bibir Amara sambil menggendong dan kemudian membandingkannya di sofa, melanjutkan usahanya untuk segera memberikan adik buat Revan agar segera tumbuh di dalam sana. Nah, bisik Ares di atas perut Amara, seolah-olah di sana sudah ada bakal calon bayinya. Setelah beberapa menit kemudian, pertempuran pun selesai. Terima kasih sayang, sekarang kita mandi bersama ya. Setelah itu kita sarapan, lanjut Ares kembali menggendong Amara memasuki kamar mandi terdekat dari posisi mereka saat ini. Tapi hanya mandi ya, aku nggak akan kasih jatah selama seminggu. Jika masih nambah lagi, ujar Amara mengancam Ares yang tak pernah merasa lelah mengeluarkan hasratnya. Dalam hati Amara mempertanyakan stamina Ares yang tak pernah kendor jika sedang melancarkan aksinya, dan selalu berhasil membuatnya mengeluarkan nada desahan penuh gairah. Selesai membersihkan diri, Ares dan Amara keluar dari kamar. Selanjutnya, menikmati sarapan yang telah tersedia di meja makan. Mas enggak ke kantor? Tanya Amara ketika melihat Ares duduk dengan santai sambil memainkan remote televisi mencari siaran yang ingin ditontonnya. Enggak, jawab Ares singkat tanpa mengalihkan pandangannya dari televisi. Gak apa-apa kan mas kalau aku tinggal, soalnya beberapa hari gak masuk kerja, pasti Rizka kewalahan, lanjut Amara yang sebenarnya mencari alasan agar bisa menghindari Ares yang tak pernah lelah melakukan aksinya. Sayang, kita gak akan ke kantor selama usaha kita belum ada hasil. Untuk itulah kita memberi gaji di atas rata-rata agar bisa membantu pekerjaan kita. Lagian tidak selamanya juga mereka seperti ini, balas Ares tak mau dibantah. Ucapannya begitu tegas membuat Amara meringis. Sejujurnya Amara sudah sangat kelelahan melayani Ares. Namun di sisi lain tubuh Amara merespon dengan baik setiap sentuhan yang diberikan Ares. Melihat ringisan Amara, Ares kembali tersenyum, membuat pikirannya terapung kemana-mana. Sedangkan Amara yang secara tidak sengaja melihat senyum genit Ares hanya bisa menghela napas pasrah. Sang pencipta tak akan merubah rezeki seseorang, apalagi dengan usaha yang ditekuni, dan itu terbukti pada pasangan Ares dan Amara yang berusaha tanpa mengenal lelah demi hadirnya anak kedua mereka. Perjuangan yang mereka tekuni pun tak sia-sia, karena hari ini mereka berbahagia menyambut calon anak kedua mereka mencapai kebahagiaan yang mereka inginkan. Tentunya sangat diharapkan keluarga. Amara terbangun dan segera mencari keberadaan sang suami tercintanya setelah meraba di samping kirinya yang terasa dingin, menandakan jika teman tidurnya sejak lama meninggalkan tempat.
"Mas, kamu di mana?" Amara setengah berteriak sambil membuka pintu kamar untuk melihat balkon kamar. Tapi yang dicari tak kelihatan. Amara kemudian memutuskan untuk cuci muka sebelum keluar kamar mencari keberadaan suaminya. "Mas, ngapain tidur di sini?" Amara terkejut melihat keadaan Ares yang menyandarkan kepalanya pada wastafel. "Aku gak enak badan sayang. Sejak semalam aku muntah. Perutku terasa diaduk-aduk," kata Ares dengan suara lesu. "Aku buat teh dulu ya mas," kata Amara lalu keluar dan menuju ke dapur Secepatnya, Amara membuatkan teh untuk memberikan asupan stamina pada tubuh suaminya. Tanpa Amara sadari, Ares telah duduk di kursi meja makan sambil terus memandangi punggung Amara. "Mas, kenapa kesini? Istirahat aja di kamar," kata Amara kaget dengan kehadiran Ares. "Aku harus ke dokter. Setelah ini sayang, mungkin aku keracunan makanan. Tapi anehnya, racun itu bereaksi setiap tak melihatmu," kata Ares dengan nada lembah, menjelaskan apa yang dirasakannya. "Mas nggak keracunan kok, itu karena Mas yang ngidam," balas Amara tersenyum sambil menghidangkan teh hangat pada Ares. "Maksud kamu hamil sayang?" tanya Ares dengan gembira di balik wajahnya yang pucat. "Mas, sejak seminggu yang lalu aku sudah merasa ada kelainan dalam perutku. Tapi belum yakin, akan tetapi melihat keadaan Mas seperti saat ini, makanya aku jadi yakin jika adik buat Revan tumbuh dalam rahimku," jawab Amara dan langsung mendapat pelukan dari Ares. "Kita harus mengabari mama sama papa sayang," kata Ares gembira memeluk Amara. "Minum dulu tehnya agar badan Mas tak terlalu lemas. Setelah itu mandi lalu bersiap ke kantor," balas Amara tersenyum di pelukan Ares. Tanpa Ares sadari, senyum Amara berubah jadi termenung, mengingat beberapa tahun lalu ketika sedang mengandung Revan sampai melahirkan, semua kesulitan dihadapi sendiri. Dan ketika itu Amara bekerja di salah satu perusahaan reksa Wijaya yang dimana rekan-rekan kerja dan direktur utamanya begitu baik. Dan ternyata direktur perusahaan yang sangat baik itu opa dari anaknya. Sungguh takdir seseorang tak ada yang tahu.